Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan PLC ya, atau Programmable Logic Controller. Nah, seperti ini. Banyak merek-mereknya, ada punyanya Mitsubishi, Omron, Schneider, Beckhoff, Fuji. Kalau yang ada di lab itu ya Omron, Fuji, Beckhoff. Cuman untuk karena kita masih dasar, kita masih memulai atau pemula, maka kita akan gunakan punyanya Omron yang seperti ini, lebih simpel ya, supaya tidak bingung dulu gitu. Jadi tidak langsung wah susah nih, enggak gitu. Jadi kita pakai yang simpel-simpel dulu ya. Nah, kenapa PLC? Kenapa nggak microcontroller aja kayak Arduino dan sebagainya? Karena ini standar industri ya. Kalau digunakan di industri tentunya ada standar-standar yang harus dipenuhi. Misalkan tahan getaran, tahan suhu, atau yang lain-lain. Karena kalau sampai rusak sebentar saja di industri, itu kalau harus repair itu sudah membuang banyak uang ya. Biaya untuk repair juga terbuang, biaya waktu yang terhenti tadi juga sudah rugi banyak gitu. Makanya harus PLC gitu ya. Oke, langsung saja. Karena kita ini masih berkenalan ya, kita gunakan software simulasi. Untuk si Zen ini kita pakai Omron dengan tipe Zen 10C1DRD V2 ini ya, Zen Programmable Relay. Untuk softwarenya namanya Zen Support Software. Kita langsung buka saja di sini. Nah, nanti tampilannya seperti ini, Zen Support Software. Create a new program, kita klik saja OK. Kemudian kita sesuaikan tipenya. Zen 10C1DRD-V2, Zen 10C1D, 10C1D ini ya, 10C1D DV2. Oke, nah ini expansionnya apa? Biasanya kalau PLC itu modular ya, jadi bisa ditambahin ekspansi lagi, entah itu input, output atau apa gitu, nanti bisa ditambahin. Jadi di sampingnya. Tapi kalau nggak salah kalau yang Omron Zen ini cuma satu ekspansi unitnya ya, Zen 10C1 ini expansion unitnya cuma satu, di sini nggak bisa diisi. Kita klik OK, kemudian ini kita besarkan ya. Nah, yang ingin dikenalkan untuk yang pertama kali ini adalah bit pemrograman ladder pada Zen ini ya. Jadi ada bit-bit atau simbol-simbolnya, kita kenalkan dulu. Yang pertama ada I. I ini melambangkan input dari relaynya. Jadi PLC ini dalamnya kan relay gitu ya. Nah, ini input. I ini artinya input, ada normally open dan normally close. Jadi nanti bisa dipilih sesuai kebutuhan. Kemudian ini karena elektrik ya, normally close ini berarti nyambung, dari awalnya sudah nyambung, normally open berarti terputus, seperti itu. Kemudian jumlah terminalnya ada 6, yaitu I0 sampai I5 gitu. Nah, ini. Kemudian lanjut ke Q. Q ini output. Jadi kalau tadi ada input, sekarang ada output. Ada normally open dan normally close juga. Untuk jumlah terminal ada 4, yaitu Q0 sampai Q3. Kemudian ada X. X ini untuk input ekspansi. Jadi kalau kita nambahin expansion tadi, maka kita pakai X. Y ini output ekspansi. X input, Y output untuk ekspansi ya. M ini internal relay. Jadi nanti bisa digunakan untuk menyimpan data, misalkan ya ini semacam relay lah tapi internal, jadi bisa digunakan untuk internal aja ya,
ya, semacam relay lah. Oke. Kemudian di sini ada normally open dan normally close juga ya. Kemudian di sini ada hold relay, ini relay tahan. Nah, ini bekerja seperti bit kerja yang lain, cuman kondisinya akan tetap walaupun si Zen ini nanti dimatikan gitu. Jadi dia bisa nge-save lah gitu. Kemudian ada B. B ini tombol operasi. Nah, makanya di sini ada ini ya. Jadi menunjukkan kondisi tombol operasi sebagai input. Jadi misalkan nanti kekurangan input bisa digantikan dengan tombol-tombol ini. Tapi biasanya anjurannya itu jangan pakai SC atau ESC sama OK ini. Jadi bisa pakai yang lain gitu ya. Kemudian ada T. T ini timer atau pewaktu. Dan normally open dan normally close juga ya. Kemudian ini ada 4 macam. On delay timer, off delay timer, lambangnya seperti ini ya. Kalau on itu X, kalau off kotak hitam, kemudian one shot pulse, buletan ini lingkaran, kemudian flashing pulse atau twin timer. Tapi kalau nggak salah kalau yang di hardware-nya yang di lab itu twin timer saya nggak nemuin, tapi nanti kita cross check lagi ya. Kemudian ini untuk setting value-nya, berapa delay-nya yang kita mau, seperti itu ya. Nah, ini untuk penjelasan lebih lanjutnya akan kita jelaskan di video selanjutnya, karena kita sekarang masih overview dulu ya, secara umum dulu. Kemudian ini ada pager. Pager ini hold timer atau timer tahan ya, semacam timer tapi bisa menyimpan datanya walaupun si Zen-nya dimatikan atau catu dayanya dilepas gitu ya. Oke, kemudian ini ada add weekly timer, timer mingguan. Nah, ini sudah agak advance ya. Walaupun ini nggak kita pakai nanti untuk yang pemula, untuk pembelajaran pemula kita nggak pakai gitu. Karena ini sudah advance. Kemudian kalender timer, nah ini bisa berdasarkan hari, bulan gitu. Ini juga udah advance. Kemudian ini ada counter. Counter ini pencacah atau penghitung gitu ya. Ada normally open dan normally close juga. Nah, ini seperti yang kita pakai di elektropneumatik dan pneumatik gitu ya. Ada counter ya untuk mencacah hitungan. Misal akan menyala setelah push button diklik 3 kali gitu, pakai counter ini. Kemudian ada F ini 8 digit counter, ini bentuk advance-nya dari counter. Ini nanti juga untuk pemula nggak kita pakai dulu. Kemudian analog komparator ini kita juga belum pakai. Nah, komparator yang untuk P, kemudian G ini 8 digit komparator, lebih kompleksnya dari si P. Oke, mungkin ini kemudian kalau kita klik dari sini ya sama ya. Kalau misalkan ini kan sistemnya di kiri ini input, di kanan output gitu, biasanya seperti itu. Nah, ini sama, ini Q, Y, M, H, hot relay, timer, sini hot timer, counter, 8 digit counter, sama D display. Nah, ini nanti kalau yang di output ini ada pilihannya lebih lagi. Jadi ada set operation, reset operation, alternate operation, dan ini nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya ya. Set reset, alternate, normal. Oke, mungkin cukup sekian untuk pengenalan yang pertama ini di video kali ini. Jadi kita akan pecah-pecah menjadi beberapa video supaya teman-teman nggak hilang fokus. Biasanya kalau video lama itu nanti akan hilang fokus. Jadi kita akan pecah-pecah ke beberapa video. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.